Hai, saya Mata Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banget buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, thank you banget untuk support. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena setiap minggunya saya akan mengupload 2 buah video untuk membahas mengenai tips and tricks fotografi. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari marifoto99. Alamat emailnya adalah mari.foto99@gmail.com. Di sini ada satu pertanyaan, tanya dong kak, mau tanya gimana cara edit banyak foto di Capture One layak seperti Lightroom, seperti copy setting dan paste ke banyak foto. Mohon pencerahannya, terima kasih. Nah, buat teman-teman yang mungkin selama ini menggunakan software editing untuk raw processing, mungkin menggunakan Lightroom, ya Adobe Lightroom. Nah, mungkin teman-teman belum kenal dengan yang namanya Capture One Pro. Saat ini saya menggunakan Capture One Pro untuk mengolah semua foto-foto saya, khususnya untuk raw processing. Kemudian saya juga sering dapat pertanyaan dari teman-teman kayak, apa bedanya antara Capture One Pro dengan Adobe Photoshop gitu ya. Nah, sebenarnya yang membedakan itu, kalau kita bicara Capture One Pro, dia ini lebih ke raw processing. Jadi kalau dibilang mirip, lebih mirip ke Adobe Lightroom kalau menurut saya. Kalau saya menggunakan Adobe Photoshop, biasanya lebih ke level yang foto manipulasi. Karena biasanya di sana bisa menumpuk layer dengan jumlah yang banyak, lalu kemudian adjustment layer dan juga liquify, misalnya untuk mengubah bentuk. Nah, semuanya itu bisa dilakukan di Adobe Photoshop. Tapi kalau saya menggunakan Capture One Pro, biasanya untuk raw processing. Jadi file yang keluar dari kamera saya masukkan pertama kali ke dalam Capture One Pro, baru saya edit di sana. Kemudian setelah dari sana, kalau saya membutuhkan proses manipulasi yang lebih lanjut, misalkan saya foto untuk beauty, lalu saya butuh ada kebutuhan untuk membersihkan pori-pori, menghilangkan jerawat, ya, atau misalkan menguruskan wajah atau melebarkan bagian tertentu. Nah, itu biasanya saya menggunakan Adobe Photoshop. Setelah itu, kalau mungkin teman-teman pertanyaannya software ini berbayar apa enggak, software ini berbayar. Karena hampir semua software editing itu sebenarnya berbayar, cuma mungkin teman-teman di sini ada yang menggunakan bajakan, jadi kesannya tidak berbayar. Sebenarnya semua software itu berbayar, cuma bedanya ada yang beli per license putus, atau ada juga yang langganan per bulan. Buat teman-teman yang mungkin masih ragu untuk membeli software ini atau juga mungkin bingung bagaimana cara membelinya, teman-teman bisa klik di bawah ini. Kalau teman-teman masih belum yakin, teman-teman bisa download free trial 30 hari karena di sana lumayan banget ya, 30 hari bisa coba-coba seluruh menunya. Setelah itu teman-teman baru bisa melakukan transaksi setelah teman-teman merasakan puas dengan softwarenya. Kalau teman-teman masih mungkin berasa tidak nyaman bertransaksi di website-nya dengan credit card, teman-teman bisa cek ke Instagramnya Prima Imaging, karena di sana mereka menjual software Capture One Pro dan biasanya suka ada banyak promo banget. Jadi buat teman-teman langsung dicek aja ke Instagramnya Prima Imaging. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung cara penggunaannya, teman-teman bisa cek video-video tutorial di website Capture One Pro, atau teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya yang satu ini membahas mengenai tips-tips menggunakan Capture One Pro. Yang menarik di Capture One Pro ini yang saya cukup suka ya, pada saat kita melakukan adjustment, misalkan saya sudah melakukan koreksi warna, ya shadow highlight sudah saya geser, kemudian color grading sudah saya lakukan. Di Capture One Pro itu kita nggak perlu melakukan proses saving. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai software lain mungkin perlu pakai control save gitu ya. Nah, di sini kita nggak perlu save, jadi benar-benar dia akan langsung merekam apapun proses yang kita lakukan. Jadi walaupun teman-teman mematikan software tersebut, kemudian menyalakan lagi, nah adjustment yang kita sudah lakukan itu tetap ada di sana. Dan di sini caranya gampang banget kalau teman-teman mau copy paste dari satu adjustment untuk di-apply ke adjustment lain. Teman-teman coba cek di bagian atas kanan. Di sana ada satu tombol, itu tombol untuk melakukan copy. Nah, di sini juga teman-teman tinggal pilih tombol di sebelahnya itu untuk melakukan paste. Jadi setelah teman-teman mengcopy dari file yang sudah di-adjust, teman-teman tinggal silahkan pindah ke layer lainnya, kemudian tinggal klik untuk paste. Dan kalau teman-teman ingin melakukan apply kepada semuanya, teman-teman tinggal seleksi filenya, kemudian langsung di-paste kepada seluruh foto yang kita ingin apply.
Kemudian saya juga ingin menjawab teman-teman yang mungkin selama ini melakukan editing di komputer, lalu kok file saya nggak kebaca ya, saya beli kamera baru kemudian file saya nggak kebaca. Nah di sini teman-teman harus tahu kalau software itu perlu diupdate, jadi firmware-nya itu harus diupdate secara berkala, terutama kalau teman-teman beli kamera baru. Pada saat beli kamera baru, kamera tersebut kan juga tidak dikenali oleh software-nya. Jadi otomatis kita harus update firmware-nya sehingga bisa dibaca oleh software tersebut. Oke, nah pertanyaan seputar Capture One Pro hari ini sudah saya jawab. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya atau mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saya, teman-teman silahkan kirim email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu di video saya berikutnya pertanyaan kamu yang saya bahas. Buat teman-teman yang mungkin banyak bertanya mengenai apakah saya menerima kelas private ataupun kelas untuk perusahaan ataupun untuk kampus ataupun untuk grup besar, nah teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, bisa by email ataupun by telepon. Nah di sana teman-teman akan dibantu oleh admin saya untuk menjelaskan proses berikutnya, dan juga buat teman-teman yang membutuhkan jasa fotografi, teman-teman bisa langsung kontak dan dibantu di sana. Oke, terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa di-share kepada teman-teman lainnya siapa tahu membutuhkan informasi ini. Jadi buat teman-teman stay safe dan juga selalu jalankan protokol kesehatan COVID-19.